Seribu purbaya nggak bakal mampu merubah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Ali Baharsyah. Yuk kita bicara politik biar kita nih makin pintar. Teman-teman, kenapa saya katakan seribu purbaya tidak akan mampu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia, pertama, ya secara akidah, itu dibangun dari riba. Dari utang luar negeri. Setiap kali APBN kita minus, itu pasti ditutupnya pakai uang riba. Sekarang utang kita yang tercatat saja sudah 8.000 triliun. Yang tidak tercatat katanya hampir 24.000 triliun. Teman-teman semua, yang kedua, Indonesia dibangun menggunakan pajak. Jelas, pajak ini mencekik rakyat, memeras rakyat. Nah, sementara sumber daya alam yang begitu kaya raya itu diberikan, diserahkan pengelolaannya kepada asing-asing, kepada swasta. Negara hanya menerima royalti sedikit saja dan menerima pajaknya. Oke, kita akan bahas yang riba dulu. Teman-teman, pernah dengar nggak ada seorang pengusaha kaya raya, tapi riba hutangnya juga banyak, hutang riba juga banyak. Coba cek deh teman-teman, pengusaha-pengusaha yang punya PT, yang punya perusahaan besar, itu pasti utangnya juga mereka tuh besar banget. Karena bagi mereka utang riba tuh jadi kebutuhan. Bisnis mereka tuh terjebak dengan utang. Kalau mereka ingin membesarkan proyek, ingin mengakuisisi perusahaan, pasti membutuhkan uang. Dari mana ya? Uang dari bank, dari riba itu. Jadi nggak ada pinjaman yang tanpa riba hari ini. Makanya pengusaha-pengusaha terjebak dalam riba, termasuk negara kita. Ya, jadi mustahil negara kita ini bisa makmur, bisa sejahtera kalau masih mengadakan riba. Jelas riba ini haram, teman-teman semua. Ya, wahalallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas riba ini haram. Mana mungkin Indonesia ini bisa makmur, bisa sejahtera dengan mengadakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, riba ini mencekik banget. Kita hutang 10 triliun tapi harus bayar 12 triliun. Terus kalau kita nggak sanggup bayar terus berlipat tangga. Seperti hutang WUS misalnya sekarang ya. Dari 80 triliun sekarang menjadi 120 triliun lebih hutang WUS ini akan terus meningkat. Kalau kita mampu gagal bayar, utang itu akan semakin menumpuk. Jadi jelas kita nggak bakal mungkin mampu ya 1000 purbaya tadi ketika masih menggunakan uang riba. Kemudian yang kedua, kenapa pajak? Jelas pajak ya. Kata Rasulullah ya dalam sebuah hadis ya, dikatakan bahwa la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Pajaknya diharamkan, teman-teman semua. Memang sih dalam Islam pajak itu dibolehkan dalam beberapa kondisi ya, ketika negara fail, tapi itu pun diambil tidak setiap tahun, hanya diambil juga dari orang-orang kaya. Sementara hari ini pajak, semua orang dipajaki. Teman-teman yang kaya yang miskin kalau belanja ke minimarket pasti ada pajak, makan di restoran pasti kena pajak. Jadi mustahil 1.000 purbaya, 1.000 purbaya mampu merubah kondisi Indonesia kalau sistem ekonomi negara kita itu masih berbasis riba, utang riba berbasis pajak. Ya, kata Allah kalau kita mau sejahtera, mau berkah tuh walau an ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Jadi kalau kita ingin keberkahan dari langit dan dari bumi itu, maka bertakwa ya. Kalau negara kita ini bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan langit dari bumi. Jadi jelas, negara yang berbasis utang, berbasis pajak tidak akan pernah sejahtera sampai kapanpun. Kita lihat Amerika, negara kayak Eropa, terlihat sejahtera tapi utangnya gede banget, teman-teman semua, dan rakyat juga pada miskin semua. Demikian, mudah-mudahan jadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.